Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang disiplin pegawai. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum apa itu disiplin pegawai? Kalau belum, yuk simak videonya. Cekidot. Pertama, kita akan bahas dulu tentang pengertian disiplin ya. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya discere, yang artinya itu belajar. Berdasarkan kata tersebut muncullah kata disiplina yang artinya pengajaran atau pelatihan. Dalam bahasa Inggris memiliki arti pengikut atau murid. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, dan bidang studi yang memiliki suatu objek, sistem, dan metode tertentu. Secara umum, disiplin adalah suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Nah, itu dia pengertian disiplin. Nah, ada juga menurut beberapa ahli pengertian disiplin. Kalau gitu, yuk simak. Menurut Pak Tony, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Singodemejo, disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma yang berlaku di sekitarnya. Menurut George R. Terry, disiplin merupakan alat penggerak pegawai yang harus dilakukan agar tercipta disiplin yang baik sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Menurut Rifai, disiplin adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan tenaga kerja agar bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan. Menurut Depdiknas, disiplin adalah tingkat konsistensi dan konsekuen seseorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan akan dicapai berdasarkan waktu dan proses pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Latainer, disiplin adalah suatu kekuatan yang berkembang yang ada di dalam tubuh pegawai dan menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri sukarela pada keputusan peraturan serta nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Nah, itu dia pendapat dari beberapa ahli tentang disiplin. Nah, dapat kita simpulkan disiplin sebagai sikap terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada dalam diri pegawai sehingga menyebabkan seseorang dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. Disiplin pegawai negeri sipil atau PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh perundang-undangan. PNS yang tidak menaati peraturan atau melanggar peraturan akan dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai negeri sipil atau PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menurut Alfred R. Latainer, ada 3 indikator dalam disiplin pegawai. Yang pertama, disiplin waktu seperti kehadiran, seperti ketaatan jam masuk kerja. Dan yang kedua, disiplin peraturan dan berpakaian seperti peraturan berpakaian yang sudah ditetapkan, misalnya hari Senin memakai batik dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, disiplin tanggung jawab kerja. Nah, di sini yaitu kesanggupan seseorang untuk menunjang lancarnya pekerjaan yang kita lakukan. Manfaat disiplin pegawai. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Yang kedua, manfaat bagi pegawai. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan yaitu menjamin tata tertib sehingga ketika kita menjalankan suatu tugas atau melaksanakan tugas menghasilkan hasil yang bagus. Yang kedua yaitu manfaat bagi pegawai. Kalau kita misalnya tertib dan disiplin, kita akan melaksanakan tugas dengan baik, dengan tenang,
dan tidak terburu-buru. Yang paling penting yaitu terciptanya suasana kerja yang kondusif dan menambah semangat kerja pastinya. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Nah, menurut Singodemejo ada beberapa indikator yang mempengaruhi disiplin pegawai. Yang pertama, besar kecilnya kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya peraturan yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan dari pimpinan. Yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. Yang ketujuh, adanya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya kedisiplinan. Oke, untuk selanjutnya kita ke bentuk-bentuk disiplin pegawai. Menurut Anwar, ada 3 bentuk disiplin pegawai. Yang pertama, disiplin preventif. Yang kedua, disiplin korektif. Yang ketiga, disiplin progresif. Nah, untuk selanjutnya kita ke jenis-jenis hukuman disiplin. Nah, untuk selanjutnya ada tingkat dan jenis hukuman. Yang pertama itu kita tingkat dulu ya. Untuk tingkat hukuman disiplin, ada hukuman disiplin ringan, ada hukuman disiplin sedang, ada hukuman disiplin berat. Nah, untuk tingkatnya itu ada kalau untuk yang ringan. Nah, untuk hukuman disiplin ringan yaitu ada teguran lisan, ada teguran tertulis, ada pernyataan tidak puas. Nah, untuk hukuman disiplin sedang, yaitu hukumannya itu yang pertama itu penundaan gaji berkala selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, untuk selanjutnya itu adalah hukuman disiplin berat. Nah, hukumannya itu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Nah, itu dia pengertian disiplin pegawai. Ada manfaatnya, ada bentuk-bentuknya, ada jenis-jenisnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih sudah menonton.